Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini hari terakhir ya sebelum Ramadan ya. Jadi nanti kita harus bersepakat tentang pertemuan mulainya jam berapa. Cuma Selasa ini saya ada kelas berikutnya. Jadi kalau kita teman-teman ingin menggeser ke jam 7, berarti harus bersepakat juga nanti saya dengan kelas berikutnya mulainya agak agak telat. Tapi satu pertemuan lagi. Baik, malam ini kita akan membahas mengenai design thinking. Sangat singkat saya kira ya, karena hanya per satu pertemuan. Jadi design thinking ini biasanya dibahas satu semester sebetulnya. Ya, tapi di mata kuliah kita hanya memperkenalkan saja. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang berminat mendalami di mata kuliah lain yang khusus mengenai design thinking atau mempelajari sendiri. Oke, bagian kedua nanti kita akan mendiskusikan mengenai proyek kelas karena dari kelas B belum ada satupun yang mengumpulkan. Jadi saya akan tunggu kalau lewat dari jam pertemuan kita, berarti nilai Anda itu tidak mungkin lebih dari 85 gitu. Jadi karena sudah berkurang dari deadline. Oke. Jadi silahkan terserah karena nilai Anda sendiri yang yang create gitu ya. Jadi kalau telat berarti eh, tidak bisa dapat A nilai untuk UTS Anda. Oke, baik. Yang pertama mengenai design thinking. Oke, design thinking ini sebetulnya ada beberapa bacaan yang menurut saya bagus ya untuk mendalami. Ini diantaranya adalah yang tertera di sini. Sorry, sorry. Oke, jadi silakan nanti kalau mungkin nanti penelitiannya berkaitan dengan design thinking untuk lebih mendalami lagi. Oke, kita harapannya bisa berdiskusi untuk memahami konsep dan praktek dari design thinking, terutama dalam mengembangkan inovasi dalam manajemen ya. Yang kedua, mudah-mudahan dengan penjelasan yang sangat singkat, Anda nanti bisa menerapkannya. Oke, dari eh, hal ini kita hanya akan membahas introduction sama bagaimana menerapkan design thinking ya. Nanti contohnya nanti dibaca sendiri. Oke, jadi pada awalnya sebetulnya topik mengenai design thinking muncul di Harvard Business Review Juni tahun 2008 gitu ya. Dari tulisannya Tim Brown yang membahas pertama kali itu Tim Brown sama Kelly ya. Nah, dari tulisan itulah berkembang pembahasan dan juga eh, penerapan dalam kasus-kasus mengembangkan inovasi. Sebagaimana biasa kita biasanya mempertimbangkan aspek-aspek desirability, visibility, dan viability ketika kita menggali potensi-potensi untuk berinovasi. Nah, design thinking itu jangan dicampur adukan dengan visual design ya. Jadi bukan menyangkut bagaimana kita menggambar visual tentang hal tertentu walaupun ada kata-kata desain. Jadi sebetulnya ini lebih banyak doingnya daripada thinkingnya ya. Jadi esensinya design thinking ini adalah
sebuah pendekatan yang user centered dalam memecahkan masalah, terutama misalnya mengembangkan inovasi-inovasi atau inovatif problem solving. Apakah hanya ini? Bukan. Jadi banyak sekali metode yang berkembang dan diterapkan di dalam lingkup manajemen, termasuk misalnya yang dibahas oleh teman-teman melalui paper review. Nah, jadi ada beberapa definisi yang berkembang menyangkut design thinking ini, tapi esensinya adalah design thinking ini merupakan mindset atau cara berpikir, cara pandang, dan sebuah metodologi tentang bagaimana merancang solusi inovasi. Ya. Jadi kata desainnya itu dalam rangka mempersiapkan atau menggali atau merumuskan solusi inovasi. Ciri-cirinya bagaimana? Jadi kalau kita berbicara mindset, jadi harus tentu saja sifatnya itu human centered. Jadi ketika kita merancang inovasi itu, yang jadi pertimbangan kita adalah manusianya, bukan barang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ada eh, aspek-aspek empati yang masuk di dalam proses tersebut dari awal sampai akhir. Kemudian berikutnya adalah sifat kolaboratif. Jadi ketika kita menerapkan design thinking, itu kita tidak pernah bekerja sendiri. Pasti bekerja dengan pihak lain selain dengan user atau calon user dalam konteks yang kita maksud. Tentu ada harapan bahwa apa yang kita lakukan ini bisa memecahkan masalah. Jadi esensinya penyikapan kita seperti itu, ya. Dan memang ada unsur-unsur eksperimental. Jadi ya ada upaya misalnya mengembangkan prototipe atau usulan solusi, kemudian kita mengujinya, kalau kurang sempurna nanti kita tingkatkan, kita sempurnakan, kita terapkan lagi, kita uji lagi dan seterusnya. Jadi ada proses apa namanya iteratif seperti itu. Nah, mindsetnya itu menyangkut tentang proses yang kita lakukan. Jadi design thinking ini tidak bisa kita hanya bekerja di atas meja, gitu. Jadi akan selalu kita berinteraksi langsung dengan pihak yang memang membutuhkan solusi tersebut. Ada kontak, observasi, kemudian kita merasakan apa yang mereka alami dan seterusnya ya. Jadi disitulah cara apa namanya proses menggali solusi itu dilakukan. Tidak, oh kita sebagai konsultan gitu ya, tidak terlibat. Justru kita melibatkan diri dengan pihak yang mempunyai masalah tadi. Ya. Nah, dalam konteks seperti itulah seringkali bahwa walaupun namanya design thinking, sebetulnya lebih baik lebih banyak doingnya gitu ya daripada thinkingnya di sini sebenarnya. Karena prosesnya lebih banyak ada di lapangan gitu. Jadi tidak bekerja di belakang meja ketika Anda menerapkan design thinking ini. Namanya agak misleading gitu ya, design thinking, tapi sebetulnya lebih banyak doingnya. Ya, kita melibatkan diri. Jadi dengan demikian, maka memang design thinking ini mempunyai beberapa elemen kunci. Yang satu, people center. Ya. Yang kedua, diharapkan ini bisa mendorong kreativitas yang sangat tinggi, baik karena kita sendiri maupun keterlibatan dengan si user. Kemudian hands-on, jadi kita memang melaksanakan di lapangan, terlibat langsung, dan prosesnya iteratif. Jadi nggak ada dalam design thinking itu selesai kita merumuskan solusi sudah selesai gitu ya. Itu harus biasanya iteratif prosesnya ya, diuji kemudian kita perbaiki dan seterusnya. Oke, nah yang pertama people center. Jadi memang kita memulai aktivitas design thinking itu dengan berinteraksi dengan para pihak yang punya kepentingan ya.
misalnya user atau customer yang kita maksud dan sebagainya. Jadi tentu saja di sini sangat penting adanya empati yang kita taruh, gitu ya. Itu sebabnya kita harus terlibat langsung dengan mereka. Yang kedua, eh, kreatif itu intinya adalah tentu saja kita harus terus mencoba mengembangkan proses berpikir kreatif, baik itu karena kemampuan Anda sendiri sebagai pihak yang diminta atau bertanggung jawab dalam merumuskan solusi, maupun dengan cara berkolaborasi. Jadi tidak berarti kalau kreatif hanya kita yang harus kreatif, tapi kita dan stakeholder kita. Nah, hands-on ini sangat diperlukan karena dengan demikian kita bisa paham apa yang dialami oleh si pemilik masalah dan bisa terlibat di mana kekurangannya dan sebagainya. Jadi karena nanti kita akan melakukan eksperimen dalam konteks tugas yang kita jalani. Nah, itulah sebabnya dalam design thinking itu sifatnya memang iteratif, artinya berulang gitu ya, mulai dari memahami, kemudian menciptakan atau apa ideate dan sebagainya, kemudian mempelajari dan sebagainya. Jadi siklus itu yang kita alami. Ini mirip dengan proses lean startup gitu ya. Apa yang kita lakukan itu agak sedikit bedanya itu biasanya dengan pendekatan lean startup itu proses pembelajarannya dipercepat. Itu sebabnya ada beberapa usulan yang sering menggabungkan konteks lean startup dengan design thinking gitu. Jadi bukan bukan mana yang lebih baik, tetapi justru menggabungkan keduanya supaya proses design thinking yang seringkali membutuhkan waktu itu bisa diakselerasi ya, dengan cara proses pembelajarannya dipercepat. Oke, ini sebetulnya gambar ini hanya mengilustrasikan bahwa proses design thinking itu ibarat kita mencoret-coret ketika kita punya gagasan tertentu dari awal yang boleh jadi belum terbentuk sampai kepada bentuk yang spesifik gitu ya sebagai alternatif solusi. Nah ini sedikit ilustrasi yang disampaikan oleh Brown dalam tulisannya di Harvard Business Review. Jadi proses design thinking itu akan merupakan proses yang iteratif dari tahap 1, 2, 3 balik lagi dan seterusnya sampai pada tahapan di mana kita merasa bersama-sama para usernya itu bahwa solusinya sudah kita miliki. Nah, kalau kita ingin memisahkan dalam pemecahan masalah atau problem solving bahwa proses design thinking itu eh, tentu saja menyangkut ada kepentingan dalam problem finding dan problem solving. Jadi di dalam design thinking kita ingin memastikan bahwa kita mendefinisikan persoalan dengan benar dan baik sehingga itu bisa menjadi modal dalam rangka problem solving yang mencari solusinya. Nah, tentu dalam konteks-konteks manajemen dan bisnis, tentu ini bisa kita gabungkan antara eh, cara-cara kita memecahkan masalah dengan pendekatan bisnis dan pemecahan masalah dengan design thinking. Ada pembandingan yang disampaikan oleh Malisis ini bahwa kalau misalnya begini, kalau di dalam business thinking itu pertimbangan-pertimbangannya biasanya objektif dan rasional ketika kita mengambil keputusan. Kalau dalam design thinking justru yang dibutuhkan adalah aspek-aspek subjektif dan empati. Jadi kita men, apa, mendalaminya dengan melibatkan diri supaya bisa memahami apa yang dirasakan oleh si user. Kemudian kalau dalam business thinking itu lebih banyak menggunakan deduksi logikal, ya, deduksi logis dalam pengambilan keputusan, perumusan masalah.
Tapi kalau design thinking memang banyak melibatkan emotional insight. Jadi cakrawala dan pandangan yang sifatnya penuh dengan nuansa-nuansa emosional dan seterusnya ya. Jadi ini yang menurut Molesis pembandingan antara design thinking dan business thinking. Tentu tidak berarti bahwa dua-duanya merupakan clear cut gitu ya. Dalam praktiknya ini menjadi bauran karena banyak dalam konteks kita design thinking ini dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan bisnis ataupun manajemen. Jadi tidak kita pisahkan sama sekali. Oke, bagaimana cara menerapkannya? Pendekatan yang banyak atau yang umum dikenali di dalam design thinking ini dengan 5 tahapan, yaitu empathize, define, ideate, prototyping, dan testing. Tapi ada juga pendekatan yang berkembang dengan eh, istilah yang disebut dengan double diamond gitu ya. Jadi sebetulnya sama saja, hanya saja cara memperlakukannya sedikit berbeda. Mana yang lebih baik saya kira tergantung pada kita sendiri karena ini membutuhkan proses latihan ya dalam mengefektifkan pendekatan design thinking dalam pemecahan masalah di dunianya. 5 esensi ini biasanya merupakan proses yang iteratif. Jadi apa maksudnya kalau misalnya empathize, define, ideate, prototype, test itu dilakukan secara iteratif? Itu prosesnya tidak menunggu sampai selesai dulu ya. Empathize, define, dasarnya baru nanti balik lagi, nggak gitu. Pada setiap proses kita bisa beriterasi. Proses ini bisa beriterasi ketika kita sudah sampai define, kayaknya ada yang kurang gitu ya. Maka kita apa namanya kembali mengulangi lagi mempertajam. Ketika define kemudian kita sedang mengembangkan gagasan untuk mencari atau merumuskan alternatif solusi, itu juga bisa balik lagi ke tahapan define. Demikian seterusnya. Jadi itu yang kita maksud dengan proses iteratif. Sebagai contoh misalnya dengan kerangka design thinking, kita ingin mempertajam produk market fit dengan menggunakan VPC ya, Value Proposition Canvas. Maka ketika mendefinisikan customer segment profile ya, jadi pains-nya, gains-nya, kemudian jobs-nya dan seterusnya, kita boleh berulang tuh melakukan proses iteratif ya sampai kita memastikan meyakinkan diri bahwa itu sudah lengkap atau sudah memadai dan seterusnya. Jadi proses itu bisa berulang di sana. Oke. Nah, proses ini walaupun 5 ya, saya sering menghafalnya itu edi protes, empathize, define, ideate, prototyping dan test. Jadi gampang gitu ya menghafalnya. Nah, proses ini bisa juga diganti, bukan digantikan ya mungkin. Anda boleh prefer yang manapun, yang atas ataupun yang bawah. Yang bawah itu double diamond gitu ya dikenal. Tapi sebenarnya prosesnya sama gitu ya. Ada beberapa orang yang lebih suka dengan kerangka di atas, ada juga yang di bawah gitu ya. Sama saja sebetulnya. Ya. Ini jadi kalau dengan double diamond itu biasanya proses yang kita lewati di empathize itu sifatnya diverge. Jadi meluas dari satu titik eh, quote unquote problem yang dihadapi oleh customer, kita bisa perluas gitu ya. Kemudian nanti converse lagi ketika kita mendefinisikan persoalannya. Lalu kita mengalami diverse lagi ketika kita mengembangkan gagasan-gagasan solusi. Kemudian pada akhirnya converse lagi. Demikian seterusnya ya. Nah, sebagai contoh misalnya kenapa di situ terjadi hal demikian. Jadi ini saya contoh. Ini nanti dibaca sendiri ya. Nah, sebagai contoh yang sering
kita diskusikan ya. Jadi menurut eh, Steve Jobs dibilang bahwa bukan tugasnya customer untuk memahami apa yang mereka inginkan ya. Ilustrasinya begini, dulu pernah saya ceritakan juga ya, pada sampai tahun 1900-an itu kan orang sudah menggunakan kereta kuda ya, kereta kuda untuk mengangkut orang ataupun barang gitu. Tapi berkembang apa kebutuhan, misalnya mengangkutnya lebih cepat mungkin, lebih apa namanya, lebih lebih banyak bisa memuatnya dan sebagainya. Kita tidak bisa menyerahkan hal tersebut kepada si pengguna karena jangan-jangan hampir semua pengguna pengennya oh kalau begitu tambah aja kudanya. Padahal belum tentu itu solusi yang paling tepat ya. Kemudian contohnya Henry Ford gitu ya. Itu mempertanyakannya dibilang Pak, if I had asked people what they wanted, they would have said faster process. Dia berpikir beda gitu ya. Kalau begitu sebetulnya yang diperlukan adalah solusi teknologi yang bukan kuda, kira-kira begitu. Nah ini juga perlu kita gali ya dalam berbagai hal atau situasi di mana melibatkan gagasan-gagasan inovatif. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Tentu nanti dalam konteks yang kita hadapi, gagasan tersebut harus diuji gitu ya, benar enggak dan seterusnya. Jadi prosesnya walaupun dengan ilustrasi yang sederhana, sebetulnya dalam praktiknya tidak sederhana. Itu sebabnya design thinking biasanya dilengkapi dengan metode-metode lain yang bisa dianggap apa namanya melengkapi ya. Jadi contoh misalnya design thinking bisa kita gunakan ketika kita merancang proses pelayanan. Itu ya, bagaimana sebuah restoran atau perhotelan bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumennya. Nah, kerangkanya mungkin kita bisa menggunakan design thinking, tapi pendekatan-pendekatan teknisnya kita bisa menggunakan QFD, Quality Function Deployment. Jadi QFD-nya kita taruh sebagai pendekatan yang lebih teknis dalam kerangka di mana kita bisa mengembangkan pemahaman yang lebih baik. Ya, kita bisa memahami dari perspektif pengguna hotel tersebut atau pengguna jasa restoran tersebut dan sebagainya. Jadi tidak semata-mata dari perspektif pemilik atau pengelola hotel. Itu salah satu kelebihan dari pendekatan design thinking. Jadi memahami konsumen lebih baik itu merupakan salah satu kelebihan. Yang kedua, ketika proses QFD itu diterapkan begitu saja, maka seringkali kita membutuhkan dukungan data yang apa cukup besar ya. Karena kan kita membutuhkan data statistik kan. Tapi boleh jadi dalam design thinking itu tidak kita gunakan, tapi lebih ke personalize. Jadi kita misalnya bekerja dengan beberapa orang yang kita anggap bisa merepresentasikan karakteristik dari customer kita. Jadi mungkin kita hanya apa mendekati 10 orang gitu ya, kemudian kita buatkan personanya, lalu kita pelajari apa sih yang mereka lakukan, apa masalahnya dan seterusnya. Dari sisi jumlah quote unquote ya eh, sampel atau responden yang kita gunakan jauh lebih sedikit, tetapi bisa lebih mendalam dan memberikan insight yang lebih bagus ya. Dia tidak selalu kita menggunakan sampel yang besar itu memberikan hasil yang jauh lebih baik. Gitu. Jadi selalu ada plus minusnya itu pilihan kita. Apakah kita akan menggunakan pendekatan statistik atau purely personal approach seperti yang biasanya dilakukan di dalam design thinking. Nah, itu kelebihan
dari desain thinking. Namun demikian memang salah satu mungkin juga salah satu kelemahan atau kekurangan yang sering dirasakan oleh orang-orang yang menerapkan desain thinking itu eh, seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama dan proses yang mendalam. Dan banyak misalnya dalam mengerjakan tesis itu mungkin design thinking tidak bisa diterapkan sepenuhnya sampai selesai. Sehingga dari awal apa namanya teman-teman merancangnya itu mungkin saja sampai proses ID gitu ya, tidak sampai prototyping dan pengujian. Jadi itu salah satu kekurangan. Sehingga sering design thinking dikombinasikan dengan tadi ya lean canvas supaya prosesnya bisa dipercepat. Kira-kira seperti itu apa yang dilakukan di dalam design thinking ya. Dan saya kira dengan project class Anda bisa menggunakan pendekatan tersebut dalam beberapa tahapan. Tapi tadi ya perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain yang biasanya lebih teknis. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan nggak? Kokoh Adicaraka. Ya, Prof, terima kasih atas waktunya. Kalau yang design thinking ini kan lebih ke personalize ya Pak. Dalam artian kita eh, menggali informasi dan eh, dengan empati ya. Nah, kadang di apa namanya di perusahaan kan kita butuhnya itu eh, problem solving itu cepat tapi sesuai budget juga. Nah, kalau kita ngikuti empati dengan user, kadang mintanya berlebih, kadang mintanya apa namanya sangat sempurna itu. Nanti pembatasannya nanti di mana, Bro ya? Nanti untuk di desain Ya, thinkingnya. oke. Kan biasanya ketika kita, kalau di dalam design thinking, kita tidak menyebutnya mereka itu sebagai responden ya, tetapi biasanya informan atau narasumber. Tentu kita tidak bekerja hanya dengan satu orang kan. Biasanya beberapa orang, kemudian kita analisis tuh. Dari beberapa orang itu seperti apa gitu. Nah, keputusan akhir tentu ada di Anda gitu ya, tetapi dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan opini dari beberapa orang kan. Berarti ketepatan mencari narasumber itu pun juga Oh eh, iya, sangat kunci. Jadi itu ya, sebabnya ya seringkali dalam menggunakan design thinking ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman ya. Seseorang yang punya pengalaman, misalnya begini Anda ketika ingin menggunakan design thinking dalam pengembangan produk baru atau berinovasi dalam produk, maka misalnya Anda di unit R&D ya, tidak cukup Anda sendiri gitu ya, sebaiknya melibatkan orang-orang dari marketing, dari penjualan, karena mereka lah yang biasanya lebih memahami bagaimana karakteristik konsumen kan atau customer gitu ya. Dan itu kan tidak tergantikan gitu ya. Jadi itu sebabnya memang butuh kita melibatkan tim lintas fungsi di dalam desain thinking. ya Prof, Prof, Prof. Oke, Winda Silviana. Iya, Prof. Saya mau tanya, Prof. Kemarin sempat saya memperhatikan waktu eh, Prof. Tatang ngisi apa ya? Kemarin pas konsul itu, Prof, yang terkait bahannya Pak Edi ya, yang di IKM itu, Prof. Tatang menjelaskan sedikit sebenarnya gitu. Saya mau tanya yang bagian ini, Prof. Kalau misalnya pembahasan yang sering dibahas gitu terkait tentang tantangan penelitian kualitatif di design thinking ya Prof ya. Kemarin Prof itu bilang kalau ada metode triangulasi terus kayak ada tantangan-tantangan gitu mungkin
Itu kan mungkin di luar dari kelas design thinking, Prof. Itu boleh agak sedikit dibahas kembali nggak, Prof? Ya, oke, baik. Eh, Pendekatan triangulasi. Jadi biasanya di dalam penelitian akademis ya, Ya, ada dua isu yang sering kali dipertanyakan. Satu menyangkut validitas ya. Eh, apakah penelitian kita kemudian ketika kita menyusun model konstruksinya itu valid atau tidak ya. Yang kedua adalah menyangkut reliabilitas keandalan. Apakah hasil penelitian kita itu akan valid? Valid itu dianggap sah ya secara secara akademis atau secara ilmiah atau tidak. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif ini singkat ya, karena harusnya agak panjang. Kalau penelitian kuantitatif biasanya standar. Validitas kita uji dengan produk momen apa Spearman-Pearson ya. Jadi ukuran itu yang biasanya kita gunakan. Kemudian reliabilitas kita uji dengan Cronbach alpha namanya. Tes Cronbach alpha ya, ada formulanya, nanti Anda lihat ya di pendekatan statistik. Nah, bagaimana dengan penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif ini memang tidak mudah ya. Jadi padanannya itu beberapa beberapa pendekatan yang memang eh, sayangnya belum semua ahli sepakat. Yang seringkali disepakati secara umum ada metode yang sebutnya paling paling mudah ya, tapi luas diterima oleh banyak pihak, yaitu triangulasi. Triangulasi itu apa? Pendekatan tiga hal untuk menguji hal yang kita ingin ingin pastikan ya. Makanya disebut triangulasi. Jadi triangulasi ada triangulasi sumber data, ada triangulasi metode ya, ada triangulasi waktu dan yang lain ya. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya Anda mengumpulkan data tentang apa? Tentang bagaimana layanan kami bagi UKM atau usaha kecil menengah gitu ya. Ya kalau Anda ambil salah satu pelaku UKM, mungkin menurut mereka, oh pelayanannya bagus gitu. Kenapa? Karena Anda sudah traktir bakso sore sore itu dengan gratis gitu ya. Tapi ketika itu diulangi, maka ya orang yang datang beda gitu kan. Nah, itu sebabnya kita biasanya membutuhkan sumber data yang lain, gitu ya. Jadi mungkin UKM yang lain atau misalnya stakeholder kita yang lain dan seterusnya. Untuk menguji apakah sumber data yang berbeda memberikan hasil yang sama. Ya, itu contoh. Triangulasi waktu bagaimana? Biasanya kita melakukan penelitian pada waktu-waktu yang berbeda. Eh, Nah, contohnya misalnya bagaimana? Kita bisa menguji bagaimana layanan restoran di pagi hari misalnya ya, di mana apa namanya pegawainya masih fresh, makanan juga masih fresh gitu kan. Orangnya melayani masih semangat dibanding dengan misalnya kalau kita apa membeli makanan itu di siang hari di mana wah orang makan siang banyak sekali udah kelelahan dan sebagainya atau di malam hari ya. Jadi ada pagi, ada siang, ada malam. Di malam hari itu mungkin pegawai restorannya sudah lelah gitu ya, makanan sudah hampir basi dan seterusnya. Tapi kita ingin tahu apakah layanannya hampir sama atau tidak. Itu contoh triangulasi waktu. Mana yang lebih efektif Pak tergantung konteksnya gitu ya. Kita yang kita ingin uji apanya? Apakah layanannya pada waktu yang berbeda atau apa? Jadi ada beberapa eh, konteks yang mungkin saja menggunakan triangulasi waktu jauh lebih relevan dibanding triangulasi sumber data.
Tapi ada juga misalnya triangulasi bisa dilakukan menyangkut metode. Jadi cara mengumpulkan datanya yang beda. Ya, kayak Anda melakukan observasi itu satu ya. Yang kedua, Anda misalnya melakukan survei, tapi lewat orang lain. Yang ketiga, misalnya dengan cara yang lain, apa metodenya. Nah, itu juga merupakan triangulasi. Nah, hasil hasil pengujian triangulasi itulah yang bisa menyimpulkan kepada kita apakah data yang kita peroleh itu valid atau tidak, atau reliable atau tidak. Gitu, Winda. Iya, siap, Prof. Terima kasih. Prof, izin untuk yang survei orang lain tuh misalnya kayak sebar kuesioner gitu juga bisa ya, Prof ya? Oh iya, tetapi kalau triangulasi artinya sumber datanya beda gitu. Jangan sama. Kalau misalnya IKM semua jangan nggak bisa begitu. Di objek yang berbeda. Oh iya, kan kita melakukan uji reliabilitas dengan cara kualitatif, bukan kuantitatif. Berbeda kalau Anda melakukan uji reliabilitas dengan kuantitatif. Anda ngumpulin tuh beberapa responden. Terus Anda hitung statistiknya Hmm. dengan formula Cronbach alpha. Kalau belum melakukan memang tidak mudah membayangkan. Iya, Prof. Iya, mungkin ini kali saya mau minta rujukannya gitu kali, Prof. Soalnya belum terbayang. Banyak, Anda coba cari di internet itu Oh iya, banyak. siap, Prof. Iya, belum saya Triangulation cari. method dan sebagainya itu biasanya di penelitian kualitatif. Oke. Nah, kalau di design thinking itu yang lebih tepat. Iya, Prof. Jadi tidak berarti kalau kalau Anda saya lebih anu aja deh pakai pakai design thinking aja supaya mudah. Enggak juga loh, Anda harus menguji gitu ya. Gitu. Oke, siap, Prof. Terima kasih, Prof, buat intronya. Eh, Hikari, Ya Pak, izin tanya Pak, terkait ini ya, yang minggu kemarin bahas VPC dengan design thinking ini. Kalau saya lihat kan ini fokusnya sama-sama dari apa pendekatan ke orang gitu ya, bagaimana memahami perasaan mereka untuk dijadikan improvement ke ya. produk dan barang. Nah, eh, untuk penerapannya itu apakah ada guidance gitu ya Pak? Untuk VPC ini kita lebih cocoknya untuk segmen mana? Sementara untuk design thinking ini lebih cocok digunakannya di saat apa seperti itu Pak? Kan guidance untuk VPC ada di bahan saya. Apa yang dilakukan di tahapan itu ikutin aja. Tapi kalau Anda mau menggabungkan VPC dengan design thinking, maka design thinkingnya sebagai kerangka pendekatan keseluruhan, VPC-nya pendekatan yang lebih mikro. Nanti nggak? Oh, berarti awalnya kita pakai design thinking, baru nanti teknis-teknisnya kita bisa menggunakan seperti VPC seperti itu. Betul. Oke, oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Mas Edi Suhendra, Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Menarik sekali, Prof, materi yang sudah dipaparkan. Saya ingin bertanya, Prof. Tadi menyinggung terkait dengan layanan kepada industri, ya, khususnya industri kecil menengah. Nah, kalau boleh cerita, Prof, di tempat saya itu ada layanan, namanya itu IKDMK, Prof. Klinik Desain Merek Kemasan. Nah, di dalamnya itu terdapat entitas-entitas bisnis yang terkait dengan pengemasan. Mulai dari IKM yang terkait, kemudian ada rumah kemasan, Prof, yang tersebar hampir setengah hampir di seluruh Indonesia, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Kemudian sudah masuk juga komunitas, asosiasi, beberapa perguruan tinggi. Eh,
namun yang saya lihat secara pribadi, karena ini belum dievaluasi secara khusus, Prof, ini interaksi antar eh, interaksi di dalamnya itu belum 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 kelihatan gitu, Prof. Itu yang pertama. Kemudian di dalam platform ini kayak semacam hub gitu, Prof. Berarti kan semestinya ada interaksi yang lebih apa ya, lebih fleksibel, kemudian lebih luas. Bagaimana, Prof, kalau misalkan kondisinya seperti itu, kita pakai pendekatan design thinking untuk frameworknya, kerangkanya, tetapi untuk pendalamannya ini yang saya masih bingung, Prof. Kira-kira kalau yang terkait dengan layanan ekosistem itu, kira-kira apa saja ya, Prof, yang cocok? Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Yang Anda mau lakukan evaluasi kepada berapa simpul pelayanan di Indonesia? Uh, ya, bagaimana, Prof? Di Indonesia ada berapa titik simpul pelayanan? Titik simpul pelayanan itu sekarang ada sekitar 20-an, Prof. Hampir 30. Jadi semuanya Rumah kemasan, rumah kemasan. jadi semuanya akan Anda evaluasi gitu. Uh, Mohon arahan, Prof. Dengan adanya rumah kemasan yang tersebar itu, Prof. Uh, Kalau semua kan mungkin terlalu luas ya, Prof. Kita pilihnya itu seperti apa ya, Prof? Menentukan pilihan apakah kita evaluasinya sampel atau beberapa dari layanan atau bagaimana ya, Prof? Ya, sebetulnya yang mengambil keputusan Anda sendiri. Cuman begini, Oh, baik. kalau Anda mau melakukan seluruh simpul pelayanan, itu nggak mungkin selesai sampai akhir Iya. semester, gitu ya. Jadi yang mungkin dilakukan adalah pilih misalnya simpul pelayanan terbaik selama ini mana, Hmm. simpul pelayanan terjelek selama ini mana, lalu yang menengah mana. Nah, itu mungkin bisa menjadi apa namanya narasumber untuk Anda analisis dengan menggunakan design thinking. Tapi masalahnya, tantangannya, kalau Anda menggunakan design thinking untuk mengevaluasi seperti ini, Anda harus terjun ke lapangan itu. Ya, jadi misalnya tiga simpul, satu ada di Sidoarjo, yang jelek, yang terjelek ada di Makassar, yang paling bagus ada di Jakarta. Ya, Anda harus datang ke Jakarta, ke Sidoarjo dan ke Makassar. Kalau nggak cocok dengan design thinking. Ya. Nggak bisa Anda bekerja di balik meja, misalnya gitu ya. Dengan mengasumsikan bahwa saya melakukan analisis dengan cara mendapatkan data dari orang-orang gitu ya. Nggak bisa gitu. Jadi harus melihat secara langsung Bukan berdasarkan beberapa lihat, simpul tadi. terlibat gitu ya. Ya. Jadi Anda, contohnya terlibat tuh begini. Anda memahami betul proses yang dijalani oleh teman-teman di simpul pelayanan di Sidoarjo. Hmm. Jadi bagaimana apa sih problem yang mereka hadapi gitu kan? Tantangannya apa dan sebagainya. Demikian juga yang di Makassar gitu. Ya. Kalau enggak ya itu bukan pendekatan design thinking. Jadi ketika Anda memutuskan seperti itu ya ada konsekuensinya. Mana pendekatan yang lebih sesuai. Baik, Prof. Gitu ya. Kalau pendekatannya ini, Prof, izin, Prof, kalau misalkan kita lebih ingin mengembangkan layanan yang sudah ada ini lebih dekat dengan pengguna. Penggunanya ini kan kita harapkan eh, masyarakat IKM ini lebih lebih tahu pertama. Kemudian mereka itu bisa lebih leluasa mengakses layanan yang ada di simpul-simpul tadi, Prof. Kemudian bisa juga yang memang sudah tertuang di dalam platform tersebut. Loh, ya kan sama aja. Hmm. Kan sama aja. Anda harus harus tetap terjun ya.
kalau Anda mau memperbaiki sistem layanan tadi. Tapi kalau Pak, karena saya kendala tadi ya, kuliah dan sebagainya, berarti bukan memperbaiki platform keseluruhan, tetapi Anda hanya melakukan studi kasus. Jadi misalnya, oke, saya ambil yang Sidoarjo deh, gitu kan. Ya berlakunya hanya untuk Sidoarjo, nggak bisa Anda menyimpulkan bahwa itu berlaku untuk semua simpul layanan. Ngerti ya? Bedanya Baik, ya. Prof. Kalau studi kasus atau case study, ya memang berlakunya untuk case study. Studi kasus. Gitu. Baik, Prof. Terima kasih. Baik, masih ada? Oke, yang terakhir saya ingin memastikan teman-teman sudah submit tugas proyek kelas ya, karena kan ya hari ini deadline-nya ya untuk kelas B. Dan jangan lupa mencantumkan nama kelas. Jadi banyak teman-teman itu kelupaan ya. Hanya mencantumkan nomor kelompok. Padahal saya kan tidak hafal juga kan. Ada kelas kelas B, ada kelas F, ada kelas E, ada kelas G juga gitu ya. Jadi jangan lupa mencantumkan nama kelas.